Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, ada sesuatu yang menggelitik sedikit, karena ada yang mengirim saya, yaitu capturean dari seorang yang sebetulnya cukup terkenal, dan selama ini saya pikir cukup intelijen gitu, cukup berpikir gitu saudara-saudara, ya kan. Dan selama ini saya pikir orang yang cukup terbuka saudara-saudara, tapi tiba-tiba mengucapkan begini dari seorang yang mungkin dikenal sebagai Deddy Corbuzier, tapi Instagramnya namanya Master Corbuzier, dan dia bilang begini: buat semua sahabat yang merayakan Natal, termasuk kita, ya kan, Merry Christmas to you all. Terima kasih Mas Deddy atau Bung Deddy Corbuzier, ya kan. Buat yang enggak dan ataupun agama Anda, happy holiday. Ya oke, kita merayakan jadi kita anggap nggak ada. Buat yang nggak libur, happy lembur. Wah, luar biasa ya. Karakter Santa Claus dibuat oleh perusahaan Coca-Cola sejak tahun 22, dan topi merah sampai perut gendutnya. Nah, ini saya pikir nggak perlulah nyinggung-nyinggung. Kayaknya Mas Deddy ini kan seorang mualaf kan, artinya sudah meninggalkan iman Kristennya, dan nggak usah lah nyindir-nyindir lah gitu. Karena gini, karena sebetulnya memang Santa Claus tidak ada dalam Alkitab, betul, tapi kan ini warna dalam kekristenan. Nggak perlu lah nyindir-nyindir bahwa ini karena apa itu namanya, ini promosi untuk satu produk tertentu. Kan begini, ingat bahwa Anda kan orang terpelajar kan, sebetulnya kan Anda mengerti bahwa setiap hal yang terjadi ada pandangan dari sini, ada pandangan dari sini, hal-hal yang masih menimbulkan polemik, apalagi yang berurusan dengan agama. Nggak perlulah Anda singgung-singgung di sini, ya kan, hanya dengan sepotong kalimat yang mungkin buat sebagian orang bisa menimbulkan polemik, kan cukup kan. Anda nggak usah pansos, Anda punya follower udah cukup tinggi, ya kan, nggak perlu kan sifat yang seperti ini, kan sudah cukup, ya kan. Orang-orang yang sebetulnya cukup terkenal, misalnya Ustadz Abdul Somad, tiba-tiba menghina kekristenan dengan berkata di balik salib ada jin kafir, ya kan. Tiba-tiba seorang, ya sebetulnya juga rekan saya, ya kan, yang namanya Habib Rizik, tiba-tiba berteriak, oh alanya orang Kristen beranak, bidannya mana? Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu kan kalimat-kalimat yang bisa menyakitkan hati sesama. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, mana ada yang percaya bahwa Allah beranak? Come on, tidak ada Allah beranak. Yang ada adalah Maria yang beranak. Kita harus lebih pintar sedikit lah menyikapi keadaan. Lu hanya mungkin dengan berkata, oh anak Allah. Anak Medan juga bukan berarti Medan beranak. Anak kunci juga bukan berarti kunci beranak, ya kan. Dan sekarang ada lagi public figure yang mulai lagi dengan kalimat selanjutnya, ya kan. Kalimat selanjutnya dibilang apa, ya kan? Jadi selamat ya, foto ini Anda promote, tik-tik lah gitu kan. Satu lagi, tanggal 25 bukan hari lahir Nabi Isa atau Yesus. Ingat, Anda sudah menjadi mualaf, nggak perlu usik-usik. Kan ada ayatnya dalam agama Anda. Agamamu adalah agamamu, agama orang lain adalah agama orang lain. Agamamu agamamu, agamaku adalah agamaku. Buat apa lagi Anda pakai kok pansos banget gitu? Kok mau bikin sensasi-sensasi murahan? Tanggal 25 bukan hari lahir Nabi Isa atau Yesus. Tanggal tersebut disetarakan oleh zaman dulu oleh komunitas pagan buat penghargaan doang. Ya ampun, bacaan Anda bacaan murahan, ya kan? Karena saudara, kalau kita mau ribut Om Deddy, ya kan, Bung Deddy, Mas Deddy, apapun lah kita menyebutnya, tolonglah jangan usik-usik agama. Karena kalau bicara tentang agama, ada banyak pandangannya, ada banyak bacaan-bacaan murahan tentang itu, ya kan. Ada yang berkata bahwa Yesus lahirnya di bawah pohon korma, ya kan. Kan ini pandangan-pandangan yang nggak masuk akal. Contoh, siapa yang tidak tahu Yesus lahirnya di Bethlehem? Bethlehem itu tidak ada pohon korma. Bethlehem itu mungkin saudara perlu belajar Om Deddy, ya kan. Jangan sok jago, jangan sok pinter lah. Anda memang pinter, saya mengerti. Anda punya follower bagus, saya mengerti. Tetapi bacaan Anda bacaan murahan, bacaan-bacaan yang cuman sibuk ribut-ribut di apa itu namanya, di media-media sosial. Ayolah belajar banyak, masih ada banyak pandangan-pandangan. Yang penting dalam agama, jangan saling menyerang, jangan saling menjatuhkan. Memang ada pelajaran-pelajaran, ada buku-buku tentang hal itu. Tetapi Mas Deddy juga harus tahu, pandangan-pandangan ini masih banyak pandangan-pandangan lain yang bisa saling menghargai. Kalau kita bisa saling menghargai,
Kenapa kita bisa saling menjatuhkan? Bukankah Anda mau meninggalkan iman Kristen? Kita juga nggak ribut, kita ucapkan selamat. Tetapi beribadahlah dengan sehat, dengan agama baru Anda. Nggak usahlah saling menjelekan. Boleh nggak sih kita bangun NKRI yang damai sejahtera? Nggak perlu nyinggung-nyinggung bahwa Natal itu hari raya pagan. Ya ada pandangan-pandangan yang bilang gitu. Saya juga ngerti bacaan-bacaan murahan, bahkan bacaan-bacaan yang tidak bertanggung jawab yang bilang Yesus lahir di bawah pohon korma, lalu kemudian digoncang-goncang pohon korma. Ingat, Yesus lahir di Bethlehem. Bethlehem itu artinya rumah roti. Di Bethlehem itu cuman ada pohon jelai dan juga pohon atau apa tuh tanaman atau ladang, itu ladang jelai dan ladang gandum. Makanya namanya Bethlehem, rumah roti. Tingginya 800 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau di atas 800 meter di atas permukaan laut ada pohon korma, itu namanya pohon korma mujizat. Karena kita semua tahu pohon korma misalnya di Palestina, adanya di Jericho, lalu adanya di mana lagi, di Kuwait, di Dubai. Pokoknya negara-negara yang adanya di padang pasir, yang curah hujannya kurang, karena korma itu tidak bisa di curah hujan tinggi. Jadi kita sebagai umat Kristen, khususnya saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, hanya mengingatkan, jangan di luar batas lah, khususnya public figure. Biarlah saudara kan punya follower cukup banyak, mari kita saling mendamaikan satu sama lainnya. Bukankah kebahagiaan Anda adalah kebahagiaan kami juga? Kenapa kebahagiaan kami harus diusik-usik dengan sindiran-sindiran bahwa Natal ini hanya menghormati perayaan pagan? Marilah kita membangun masyarakat yang penuh damai sejahtera. Kepada Om Deddy, apapun keputusan yang Anda buat, kepada Mas Deddy, kepada Bung Deddy Corbusier, saya menghargai, saya menghormati, saya mendoakan supaya hidayah dari Allah senantiasa menyertai Anda. Tetapi kalau berkenan, biarlah Anda menjalani agama Anda dengan sukacita, dengan kebenaran. Nggak usah ganggu-ganggu agama yang sudah Anda tinggalkan. Nggak perlu dengan sensasi-sensasi murahan, lalu pandangan-pandangan yang memang betul ada pandangan itu, tetapi pandangan itu belum bertanggung jawab. Karena kita merayakan Natal tidak ada hubungannya dengan perayaan pagan. Memang ada sindiran-sindiran, memang ada isu-isu, tetapi ingat, Alkitab ditulis pada abad-abad pertama, dan dari awal, dari tahun-tahun sekitar 200 Masehi sudah Natal dirayakan oleh pemimpin-pemimpin agama di Mesir. Artinya sudah diselidiki, bapak-bapak gereja sudah menyelidiki. Kenapa 25 Desember, kenapa bulan Desember? Kalau Anda mau tahu jawabannya secara benar, boleh kita duduk dan berdiskusi. Tetapi jangan memakai media sosial untuk menaikkan follower Anda dengan menciptakan sensasi-sensasi murahan yang ujungnya dapat mengganggu ketentraman umat beragama. Saya Pendeta Gilbert dengan penuh kasih mengingatkan kita sekalian, waktunya kita saling menghargai. Ingat, agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Biarlah di antara kita tidak saling menjelekkan. Misalnya Anda pun mau umroh, mau naik haji, ya kan? Jujurlah, ada banyak cerita-cerita tentang itu. Tetapi nggak perlulah. Marilah kita saling menghormati satu sama lainnya. Marilah kita mendoakan supaya Anda, Mas Deddy, dan juga saudara-saudaraku umat muslim bisa menghargai kami. Kami saling menghargai. Bukankah indah kebersamaan itu? Kita memang berbeda, tapi berbeda nggak perlu saling sindirkan. Berbeda nggak perlu saling menjatuhkan, kan? Berbeda nggak usah saling menyerangkan. Tapi di tengah perbedaan, biarlah kita temukan titik-titik temu yang manis, titik temu yang indah, sehingga meskipun kita berbeda, kita dapat tersenyum, kita dapat berbahagia melihat kalian berbahagia. Jadi salam saya, selamat tahun baru, selamat menikmati Natal yang penuh indah, penuh damai, penuh kasih, penuh sukacita. Dan intinya adalah kita umat Kristen biarlah tidak terganggu dengan segala sindiran-sindiran. Kita mengucapkan berkat,
Karena Yesus datang untuk membawa damai. Kalau ada orang yang terusik dengan Natal kita, dengan istilah-istilah yang menyakitkan, wah Allahnya orang Kristen beranak, wah Allahnya orang Kristen beranak, terus bidannya siapa, di balik salib ada jin kafir, ada narasi-narasi kebencian seperti itu. Biarlah kita tetap mengampuni dan mengasihi, karena bukankah Alkitab mengajar kepada kita, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Ingat, aniaya tidak selamanya bentuknya fisik, tapi aniaya juga sifatnya kadangkala sindiran-sindiran, omongan-omongan yang sifatnya membuli, merendahkan, dan menghasut dengan hal-hal yang negatif. Dan kepada Bung Deddy Corbuzier, apapun keputusan Anda hari ini, apapun keputusan Mas Deddy, apapun keputusan Om Deddy, apakah keputusan dan apapun keputusan Bung Deddy ini, doa kami menyertai. Kiranya hati Anda boleh menjadi hati yang penuh cinta, hati Anda menjadi hati yang penuh kasih. Apapun agama Anda tidak penting, yang penting adalah kasih, damai, dan kesatuan di antara kita.